Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak lanjutkan untuk materi pembelajaran kita. Kali ini kita sudah memasuki materi sistem gerak manusia. Jadi mungkin anakku pernah berpikir, mengapa manusia berdiri tegak? Kenapa manusia bisa bergerak dengan leluasa, bisa berjalan, bisa berlari? Kira-kira apa yang berperan dalam gerak manusia tersebut? Jadi yang menyebabkan manusia bisa bergerak itu ada 3 ya. Ada yang disebut sebagai rangka atau tulang. Yang kedua, otot. Dan yang ketiga adalah sendi. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang ketiga alat gerak manusia ini, kita mari bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama, kita bahas dulu tentang rangka atau tulang. Apa itu rangka atau tulang? Jadi rangka merupakan susunan tulang yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Apa artinya itu alat gerak pasif? Alat gerak pasif itu artinya alat gerak yang hanya bisa bergerak apabila ada bantuan dari alat gerak aktif. Alat gerak aktif di sini apa? Alat gerak aktif adalah otot. Jadi, tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Lalu apa fungsinya tulang? Yang pertama itu adalah tulang berfungsi sebagai penopang tubuh. Kemudian, tempat menempelnya otot. Jadi, otot ini terdapat dan menempel di otot. Kemudian melindungi organ dalam. Jadi organ-organ dalam tubuh kita itu dilindungi oleh tulangnya, contohnya jantung, lambung. Itu di luarnya ada yang namanya tulang untuk melindungi. Dan yang ketiga, sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Dan berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang panjang atau tulang pipa. Kenapa disebut sebagai tulang pipa? Ini karena bentuknya seperti pipa ya. Kemudian ada tulang pendek, tulang pipi, dan tulang yang bentuknya tidak beraturan. Jadi itu tentang rangka atau tulang. Lanjut di alat gerak yang kedua, yaitu sendi. Apa itu sendi? Nah, tulang-tulang yang ada pada tubuh manusia itu ada penghubungnya ya. Penghubungnya itu disebut sendi. Jadi sendi ini adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang mungkin dilakukan oleh sendi, sendi ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, sinartrosis. Apa itu sinartrosis? Yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Jadi, sendi yang tidak dapat digerakkan, itu contohnya adalah sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua, ampiartrosis. Ampiartrosis itu sendi yang dapat digerakkan, namun terbatas. Contohnya apa? Sendi antar ruas tulang belakang. Jadi ini sendi ampiartrosis terdapat pada tulang belakang. Yang ketiga, ada namanya diartrosis. Diartrosis ini sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Nah, bagaimana dengan contohnya? Sendi diartrosis ini itu dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada namanya sendi peluru, sendi ensel, sendi putar,
sendi pelana, dan sendi geser. Baik, ini untuk sendi. Kita bahas yang terakhir tentang otot. Otot ini merupakan alat gerak aktif ya. Jadi dengan bantuan otot ini maka tulang-tulang yang ada pada tubuh kita itu bisa digerakkan. Jadi otot merupakan sebuah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya sebagai alat gerak aktif yang membantu tulang agar dapat bergerak. Jadi otot ini melakukan dua proses ya, ada namanya proses kontraksi otot dan ada proses relaksasi otot. Nah, yang mana membutuhkan energi yaitu pada saat otot berkontraksi. Jaringan pada otot itu dibagi atas 3 ya. Yang pertama ada namanya otot polos, yaitu otot yang terdapat pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Yang kedua, otot jantung. Jadi berdasarkan namanya ya, otot jantung ini otot hanya terdapat atau dapat ditemukan di jantung. Yang ketiga, otot rangka atau biasa juga disebut sebagai otot lurik. Kenapa disebut sebagai otot lurik? Karena teksturnya yang berlurik-lurik. Nah, ini otot melekat pada rangka. Baik, itu saja untuk pembahasan materi kali ini. Untuk dapat mengembangkan materinya, silakan anakku kerjakan tugas yang ada di sini. Jadi tugasnya cuma satu ya, yaitu tentang diartrosis ya. Jadi sebelumnya di materi tadi Bapak tidak jelaskan panjang lebar mengenai diartrosis ini. Jadi silakan anakku kembangkan kembali dan cari sumber materinya di Google. Jadi pertanyaannya sederhana. Sendi diartrosis itu dibagi atas 5 jenis. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada 5 ya. Kemudian jelaskan kelima sendi tersebut beserta dengan contohnya. Jadi anakku jelaskan kelima sendi yang tadi, baru setelah itu cari juga contohnya masing-masing dari kelima sendi tersebut. Jadi sekian untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.